selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Oktavio dengan NIM 19211010. Di sini saya akan presentasikan hasil studio perancangan arsitektur 1 saya yang dengan judul renovasi rumah tinggal. Berikut adalah kerangka berpikir dari konsep desain ke TOR lalu ke site. Site terbagi menjadi dua, yaitu analisis fisik. Yang pertama klimatologi, kebisingan, pencahayaan, utilitas. Yang kedua analisis non-fisik, yang terdiri dari penghuni, aktivitas, kebutuhan ruang, besaran ruang, hubungan antar ruang, lalu sirkulasi ruang. TOR terdiri dari statement, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, pengertian objek, skala, dan batas perancangan. Yang ketiga site di sini ada desain. Desain terdiri dari zoning pendekatan, yaitu studi bentuk. Kedua struktur dan konstruksi. Lalu setelah desain kita menuju ke pendekatan desain, lalu ke gambar kerja. Latar belakang. Pemilik rumah menginginkan renovasi gaya arsitektur yang berbeda, yaitu arsitektur modern, karena ingin terlihat kekinian dan terlihat mewah, dan ingin menata ruangan di setiap ruangan rumah lebih rapi atau menata dengan sesuai fungsinya. Lokasi renovasi rumah berada di perbatasan daerah Kota Bogor dan Bekasi. Namun lokasi rumah renovasi tersebut sudah termasuk dalam daerah Kota Bogor. Berikutnya identifikasi masalah. Terdiri dari 3, yaitu membuat bangunan terlihat gagah dan modernisasi. Yang kedua, memberikan kenyamanan bagi penghuni. Yang ketiga, memaksimalkan potensi site. Berikutnya rumusan masalah. Renovasi rumah dikarenakan desain awal rumah pada penempatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya atau tidak digunakan dengan semestinya. Tujuannya, rumah tersebut direnovasi dengan bertujuan untuk menata ulang ruang pada rumah agar fungsinya sesuai dengan semestinya dan estetika rumah. Pengertian objek. Rumah tinggal. Rumah merupakan sebuah bangunan tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Renovasi yaitu proses merombak, memperbarui, meremajakan, memperbaiki, atau menyempurnakan struktur atau bentuk, atau memberi desain tambahan pada bangunan. Konsep dan tema. Di sini saya memakai arsitektur modern karena konsep modern yang akan digunakan pada bangunan bertujuan untuk menghidupkan nilai ekspensif dari rumah tinggal ini. Bangunan modern yang memiliki nilai kesederhanaan namun terlihat kekinian. Fungsi objek. Yang pertama, fungsi utama sebagai tempat tinggal. Yang kedua, fungsi sekunder sebagai tempat bersantai dan bermain. Yang ketiga, fungsi tersier sebagai kebersihan, pemeliharaan, dan keamanan. Skala pelayanan dan batas perancangan. Skala pelayanan yang pertama, tempat bersantai dan tempat tinggal. 2. Batas perancangan. Adapun batas perancangan hanya sampai pada pembangunan renovasi rumah tinggal, yaitu proses perancangan yang dibuat harus bisa memenuhi apa yang ada pada tujuan utama perancangan. Data analisa dan sintesa. Analisis non-fisik. Yang pertama, penghuni. Kedua, aktivitas. Ketiga, kebutuhan ruang. Keempat, besaran ruang. Kelima, hubungan antar ruang. Data penghuni. Yang pertama, Bapak berumur 55 tahun. Pekerjaan sebagai dokter umum, hobi membaca, bermain bulu tangkis. Ibu umur 40 tahun. Pekerjaan mengurus rumah tangga, hobi memasak dan menyanyi. Yang ketiga, anak pertama, umur 22 tahun. Sebagai mahasiswa, hobi bermain game. Anak kedua 20 tahun, masih mahasiswa, hobi bermain musik. Yang ketiga, anak ketiga umur 15 tahun, kerjaan masih sebagai pelajar, hobi bermain HP dan memasak. Anak keempat berumur 11 tahun dan masih pelajar, hobi bermain HP dan mengaji. Pertama, analisis non-fisik.
aktivitas penghuni dari ayah, yaitu dari tidur, bangun tidur lalu mandi, setelah mandi berangkat kerja, setelah kerja pulang kerja, lalu bermain bulu tangkis, lalu makan malam keluarga. Kebutuhan ruang ayah yaitu kamar tidur, garasi, ruang keluarga, ruang makan, dan kamar mandi. Ibu, aktivitas ibu yaitu tidur lalu memasak, lalu bangun dan memasak. Berikutnya menyiapkan sarapan, lalu beres-beres rumah. Setelah itu menyiapkan makanan, lalu makan malam keluarga. Kebutuhan ruang ibu, dapur, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur, ruang makan. Anak pertama. Aktivitas anak pertama yaitu tidur, setelah itu mandi, setelah itu berangkat kuliah, lalu pulang kuliah, bersantai, dan makan malam keluarga. Kebutuhan anak satu yaitu ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur. Anak kedua, tidur, mandi, berangkat kuliah, pulang kuliah, bersantai, dan makan malam keluarga. Hampir sama dengan anak pertama. Kebutuhan anak kedua yaitu ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur. Anak ketiga yaitu tidur, mandi, lalu berangkat sekolah, lalu pulang sekolah. Setelah itu bersantai dan makan malam keluarga. Kebutuhan anak ketiga yaitu ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur. Anak keempat, dari tidur lalu mandi, lalu berangkat sekolah, pulang sekolah, lalu bersantai, lalu makan malam keluarga. Kebutuhan ruang anak 4, ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dan kamar tidur. Berikut adalah kebutuhan ruangan. Selanjutnya masuk kebesaran ruang. Dari tempat parkir yaitu ada di lantai 1, dari dapur yang berada di lantai 1 dengan parabot yang ada yaitu kompor, wastafel cuci, bidang perletakan, lemari atas, lemari bawah, pelat kerja, dan kulkas. Ketiga, ruang makan yang berada di lantai 1 dengan parabot, meja makan. Berikutnya ruang keluarga yang berisi parabot home theater, sofa, dan meja ruang keluarga. Lalu kamar tidur utama yang berisi parabot kasur, meja rias, lemari baju, dan meja lampu tidur. Keduanya berada di lantai 1. Lalu selanjutnya kamar tidur anak pertama yang berisi parabot, kasur, meja belajar, dan lemari baju. Lalu selanjutnya kamar tidur anak 2 yang berisi parabot, karpet, kasur, meja belajar, lemari pakaian yang berada di lantai 2. Kamar tidur anak 3 berada di lantai 2 dengan berisi parabot, kasur, meja belajar, dan lemari pakaian. Begitupun dengan kamar tidur anak 4. Kamar mandi kamar utama berada di lantai 1 yaitu dengan berisi parabot, bathtub, WC duduk, shower, dan wastafel. Lalu kamar mandi kedua ada di lantai 1 yang berisi parabot, shower, bak mandi, WC duduk. Berikutnya kamar mandi ketiga yang berada di lantai 2, maaf salah. Yang berisi parabot, bak mandi, shower, WC duduk, dan wastafel. Lalu selanjutnya ada teras yang berada di lantai 1 dan ruang santai outdoor berada di lantai 2 yaitu dengan berisi parabot, sofa, outdoor. Berikutnya ruang tamu yang berisi sofa, meja ruang tamu, dan lemari pajangan berada di lantai 1. Selanjutnya hubungan antar ruang, zoning. Zona publik merupakan tempat interaksi antara penghuni rumah dengan orang lain tanpa mengganggu aktivitas personal yang dilakukan penghuni lain. Berikutnya zona semi publik merupakan tempat interaksi antara penghuni rumah dengan orang lain yang dekat dengan penghuni. Berikutnya zona privat merupakan ruang yang memuat privasi penghuni.
Berikutnya, zona servis merupakan ruangan yang dibuat untuk melayani ruang lainnya. Berikut adalah kode warna dari zoning ruang. Sirkulasi penempatan ruang di lantai 1 sebagai berikut. Lalu sirkulasi penempatan ruang di lantai 2 sebagai berikut. Lalu layout dan pembagian zoning. Berikutnya di lantai 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisa sintesa data fisik. Yaitu klimatologi. Yang pertama adalah arah angin tidak terlalu berpengaruh pada desain bangunan rumah yang akan direnovasi, karena kondisi angin pada daerah tersebut dapat dikatakan normal. Yang kedua, kebisingan. Kebisingan dihasilkan dari jalan raya sekitar. Ketiga, pencahayaan. Berhubung rumah tersebut bermodel kopel atau rumah gandeng, jadi pencahayaan yang masuk pada bangunan cukup baik, karena cahaya hanya masuk dari jendela di depan rumah dan pintu samping kanan. Berikut adalah data fisik. Berada di Pulau Jawa, di Jawa Barat, di Kota Bogor. Lokasi sebagai berikut. Data akses pencapaian site. Dari lokasi site yaitu Jalan Vilanusa Indah nomor 15. Untuk menuju ke pusat kota menggunakan mobil pribadi memerlukan waktu 30 menit. Dan untuk ke terminal menggunakan mobil atau kendaraan pribadi memerlukan waktu 12 menit. Berikutnya tinjauan lingkungan sekitar site. Data kontur cukup menurun. Nah, ini analisa dari data kontur. Dalam gambar di atas terlihat posisi konturnya tidak terlalu curam. Jadi alternatifnya rumah tersebut memakai pondasi tapak dan pondasi kali. Sintesisnya, pondasi menggunakan pondasi tapak dan kali karena bangunan memiliki 2 lantai dan memiliki kolom berukuran 30 cm. Jadi outputnya menggunakan pondasi tapak dan pondasi kali. Data view keluar tapak. View rumah hanya ada di depan dan samping kanan karena posisi bangunan atau rumah tersebut yaitu rumah gandeng atau kopel. Berikut adalah posisi samping rumah, ada di sebelah sini posisi depan rumah. Lalu posisi di kanan rumah ada di sebelah sini. Jadi analisa view. Yang pertama, view ke arah barat side cukup bagus. Jadi untuk ruang privat sebaiknya dibangun ke arah barat karena view bagian barat yang tidak terlalu baik dan juga langsung menghadap dinding rumah sebelah. Berikutnya view ke arah utara tidak terlalu bagus. Jadi untuk ruang dapur, ruang belakang rumah bisa dibangun ke arah timur karena lokasi di sebelah kanan rumah jalan yang cukup sepi. Jadi sintesisnya menggunakan keduanya sangat memungkinkan. Data iklim. Pengaruh sinar matahari. Yang pertama, sinar matahari terbit terhalangi atau tidak sepenuhnya masuk ke dalam ruangan rumah karena terhalangi oleh bangunan di samping. Sinar matahari terbenam, tidak terhalangi bangunan atau mendapat cahaya matahari langsung. Yang kedua, pengaruh angin. Angin gunung dan angin lembah tidak sepenuhnya masuk ke dalam ruangan rumah karena terhalangi oleh bangunan di sekitar site, yaitu di belakang dan samping kiri. Arah angin tidak terlalu berpengaruh pada desain bangunan yang akan direnovasi karena kondisi angin pada daerah tersebut dapat dikatakan normal. Pengaruh curah hujan. Curah hujan di lokasi tersebut normal dan tidak terlalu berpengaruh terhadap desain renovasi rumah.
Yang kedua, orientasi bangunan menghadap barat. Analisa sinar matahari. Jadi sinar matahari dapat menambah sistem kekebalan tubuh, namun juga dapat merusak parabot. Ada beberapa ruangan yang membutuhkan cahaya matahari lebih. Jadi analisisnya yang pertama adalah penggunaan sun shading pada tempat tertentu yang untuk melindungi dari sinar matahari langsung, namun pencahayaan masih bisa didapatkan. Yang kedua, penggunaan double glass untuk meminimalisir radiasi matahari untuk bukaan di bagian timur dan barat. Berikut adalah sintesanya. Keduanya bisa digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi outputnya menggunakan sun shading. Data kebisingan. Data kebisingan dari rumah tersebut yaitu dari sebelah kanan rumah dan di depan rumah, karena langsung berpas-pasan dengan jalan raya umum. Analisa kebisingan. Kebisingan utama berasal dari kendaraan yang melewati jalan Flanusa Indah Raya. Jadi alternatif kebisingan bisa menggunakan bahan polystrol-hilon karena menggunakan bahan yang aman sebagai peredam suara. Yang kedua, menggunakan bahan rock wool, multiplex dan gypsum yang dikombinasikan dan diterapkan pada dinding. Kebisingan juga diakibatkan suara hujan yang terdengar hingga ke ruangan. Jadi sintesa keduanya bisa digunakan karena memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi outputnya menggunakan tembok dengan bahan rock wool, multiplex dan gypsum untuk dinding dan pagar. Penggunaan polystrol-hilon sebagai peredam suara. Berikutnya analisa angin. Karena angin datang dari utara dan selatan, jadi angin dari barat dan timur tidak terlalu berpengaruh. Dan angin dari selatan juga tertutupi bangunan rumah di sebelah kiri. Jadi alternatif bisa menggunakan double glass untuk menahan angin yang kuat masuk dan menggunakan vegetasi untuk mengurangi kecepatan angin dari selatan. Sintesanya kemungkinan akan memakai double glass karena di samping kanan rumah bertepatan dengan jalan raya. Jadi tidak kemungkinan untuk menggunakan vegetasi karena akan mengganggu pengguna jalan. Berikutnya analisa hujan. Tanah pada set merupakan tanah yang berkontur, tidak terlalu curam sehingga aliran air hujan akan mengikuti arah kontur, yaitu arah selatan ke timur. Jadi kemungkinan untuk longsor sangat sedikit. Hujan juga dapat merusak fasad bangunan. Alternatifnya penggunaan drainase untuk mengalirkan curah hujan yang berlebihan. Penggunaan tank untuk menampung air hujan yang dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau vegetasi serta menyiram kloset. Yang ketiga, penggunaan atap segitiga agar hujan tidak merusak fasad bangunan. Jadi alternatif semua memungkinkan, namun di sini saya memilih penggunaan drainase lebih efektif karena lokasi rumah berdekatan dengan sungai, jadi air akan langsung dialirkan ke sungai. Data cuaca itu keterangan suhu maksimal di lokasi set mencapai 33 derajat Celcius dan suhu minimalnya mencapai 24 derajat Celcius. Berikut adalah DNA rumah sebelum direnovasi. Foto tampak rumah sebelum direnovasi. Lokasi rumah berada di perumahan yang posisi bangunannya berdempetan atau rumah gandeng, atau bisa juga disebut kopel. Jadi hanya ada tampak depan dan tampak samping kanan. Zoning pendekatan. Studi bentuk. Analisis studi bentuk umum. Yang pertama, persegi, segitiga, dan lingkaran. Pertama, persegi. Bentuk yang akan dipakai yaitu menggunakan persegi dan segitiga. Bentuk pertama yang akan dipakai yaitu bentuk persegi, di mana bentuk ini lebih mudah digunakan dan bentuknya yang memungkinkan seluruh bagian ruangan dapat diletakkan mebel dan aksesoris lain yang dibutuhkan dalam interior. Dalam perancangan ini bentuk persegi akan diaplikasikan pada denah, di mana bentuk persegi untuk denah lebih mudah diolah bentuk dan lebih mudah dalam perhitungan. Yang kedua, segitiga. Bentuk
kedua yang akan dipakai yaitu segitiga, di mana bentuk ini cukup stabil dalam hal bentuk apabila dibentuk dalam posisi tertentu. Bentuk ini jika diterapkan pada suatu bangunan lebih cocok untuk dijadikan sebagai atap. Berikutnya studi kasus bentuk bangunan. Bentuk bangunan segitiga. Bentuk segitiga merupakan bentuk yang sesuai dengan tema tropis, sehingga bentuk ini akan digunakan sebagai bentuk dasar pada tampak bangunan. Berikutnya studi kasus bentuk bangunan persegi. Bentuk persegi merupakan bentuk utama dari konsep modern yang menunjukkan identitas kekinian dari bangunan, sehingga bentuk persegi akan digunakan pada denah dan tampak bangunan. Berikut adalah implementasi pada desain. Sini kita memasuki struktur dan konstruksi. Struktur dan material, yang pertama pondasi, kedua lantai, ketiga dinding, keempat plafon, kelima kusen, terakhir atap. Pertama pondasi. Di sini saya memakai pondasi kali. Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun sehingga menjadi bangunan yang lebih kokoh untuk menopang beban di atasnya. Dan selanjutnya lantai. Lantai di sini menggunakan flooring kayu dan flooring keramik. Berikut peletakan material lantai pada bangunan yang akan direnovasi. Di sini ada lantai 1 dan lantai 2. Yang selanjutnya dinding, yaitu middle structure. Sini menggunakan batu bata merah untuk dasar pembentukan dinding. Yang kedua menggunakan batu alam untuk hiasan di luar rumah, di dinding rumah. Yang ketiga bahan akrilik sebagai dinding kaca yang ada di lantai 2 dan lantai 1 juga ada. Peletakan material pada dinding. Plafon, di sini saya menggunakan plafon gypsum karena memiliki tampilan yang menarik dan bersih. Memiliki banyak aksesoris dan motif, dapat dibuat bertingkat, perawatan lebih mudah, pemasangan cepat, harga murah, dan tidak mudah terbakar. Kusen, yaitu middle structure. Di sini saya menggunakan kusen kayu dan kusen aluminium untuk bangunan yang akan direnovasi. Peletakan material kusen pada bangunan yang akan direnovasi, yaitu di lantai 1 kusen untuk kamar digunakan pada kusen kayu. Yang digunakan pada pintu kamar mandi menggunakan kusen aluminium. Untuk di lantai 2 sebagai berikut. Untuk kusen kayu digunakan juga pada pintu depan. Berikutnya atap. Atap di sini saya menggunakan aluminium composite panel. Merupakan bahan perpaduan antara plat aluminium dan bahan komposit. Berikut adalah gambar kerjanya. Di sini ada denah dengan skala 1:100. Berikut adalah tampak depannya, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan A, potongan B. Ya, berikutnya animasi. Animasinya sebagai berikut.